Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Fathul Majid Syarah Durrul Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bandani rahimahullahu taala. Ya, wa ba'du. Wa ba'du, kita baca dulu matannya. Wa ba'du fayaqulu kasirul masawi al-faqiru li rahmati rabbih. Wa ba'du dan sesudahnya basmalah, hamdalah, sholah dan salam. Fayaqulu kasirul masawi. Maka akan berkatalah oleh orang yang banyak dosa. Al-faqiru. Siapa kasirul masawi? Al-faqiru, seorang yang fakir, seorang yang butuh. Li rahmati rabbihi, bagi rahmat dari Tuhannya. Siapa nama beliau? Al-Fakir kita pada Ahmadun Nahrawiyu, yaitu Syekh Ahmad yang dinisbatkan kepada daerah Nahrawi. Ahmadun Nahrawiyu. Nah ini. Apa kata beliau? Lamma kana yajibu ala kulli mukallafin al-jazmu bi aqaidit tauhid. Manakala ada ianya hal dan sya'an itu wajib kepada setiap mukallaf oleh apa wajib? Fa'il yajibu oleh jazam. Manakala adalah wajib kepada setiap mukallaf oleh menjazamkan bi aqaidit tauhid dengan akidah-akidah tauhid. Jadi wajib setiap mukallaf, mana mukallaf balik berakal baik laki-laki perempuan, baik untuk yakin dengan akidah tauhid. Mana jazam ini meyakini akidah tauhid. Manakala wajib kepada setiap mukallaf oleh menjazamkan dengan akidah-akidah tauhid. Wa kanal imanu mutawaqqifan, dan adalah beriman itu tergantung kepada alal jazmi bidzalik, dan adalah beriman itu tergantung mutawakifan terhenti kepada menjazam demikian. Dan keimanan itu baru sah kalau kita udah yakin tentang akidah 50 yang akan dibahas dalam kitab ini. Faman lam yajzam bidzalika fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak menjazamkan ya dengannya akidah 50 fahuwa kafirun, maka dianya orang itu kafir. Wal a'yadu billah, dan bermula perlindungan itu dengan Allah. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai jadi kafir. Fakana minal awami man la yutqinu tilkal aqaida, dan adalah dari kalangan orang awam, dan adalah sebahagian dari orang awam itu orang-orang yang tidak mutaqin, iya, mutaqin yang tidak paham, iya, diartikan tidak paham, ya, atau tidak menetapkan, ya, akan demikian akidah tadi. Jamak tuha fi warakatin latifah. Ini saya aku kumpulkan akannya akidah 50 dalam lembaran-lembaran yang kecil ini. Jadi jamak tu ini jawab lama. Manakala adalah. Atau karena ziyadah juga boleh. Jadi lama yajibu langsung. Manakala wajib, ya. Cuma karena enggak ziyadah juga boleh. Jadi fa'ilnya atau isimnya dhamir sya'ah. Manakala ada ianya sesuatu itu wajib kepada si mukallaf oleh menjazam dengan akidah tauhid, niscaya jamak Tuhan. Aku kumpulkan akarnya akidah dalam beberapa lembar yang kecil, ala wajihin sahlin, di atas jalan yang mudah, insya Allah taala. Baru kita baca di sini. Wa ba'du. Nah, wa ba'du. Al wawu lil isti'naf. Bermula waw itu untuk isti'naf. Wa dharfu ma'mulun li mahdhufin, dan bermula dharaf itu ma'mul bagi mahdhuf. Ba'du ini dharaf nih. Amelnya mana? Setiap dharaf itu mesti ada amelnya. Oh, kata beliau, wa dharfu ma'mulun li mahdhufin. Bermula dharaf itu ma'mul bagi mahdhuf. Artinya yang menasabkan dharaf ini ba'du dibuang. Takdirnya apa? Wa aqulu ba'dama taqaddama. Dan aku mengatakan, kapan aku mengatakan ba'dama taqaddama, sesudah ma yang dahulu ianya mah.
Ma taqaddama dibuang, diniat lafadznya, makanya ba'du jadi bina di atas dhammah. Asalnya ba'dama, sekarang jadi ba'du. Nah, jadi waw isitnya wa ba'du dan sesudahnya. Kenapa beliau menjelaskan ini? Karena ada pendapat yang mengatakan waw ini ganti amma. Wa ba'du asalnya amma ba'du. Makanya dijawab nanti pakai fa yakulu. Jadi pendapat pertama waw isti'naf ba'du darah mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Siapa yang menasabkannya? Kita takdirkan wa aqulu. Wal fa'ul lati ba'dahu zaidatun dan bermula fa yang ada ia sesudahnya ba'du itu zaidatun. Fa zaidah, fa tambahan. Kenapa ditambah litazyinil lafzi untuk menghiaskan lafaz. Jadi maksud beliau fa di fayaqulu dan sesudahnya fayaqulu maka berkatalah oleh kasirul masawi oleh orang yang banyak dosa. Jadi fayaqulu fa bukan fa jawab berarti fa zaidah untuk menghiasi lafaz aja. Ya, biar cantik saya pun. Walaupun kita nggak tahu cantiknya di mana kan. Karena kita bukan orang Arab. Nah, itu yang pertama. Au tanzilan li tarfi manzilata syarti. Atau ya, ya. Au tanzilan atau karena menempatkan. Jadi tanzilan ini atas kepada tazyin. Nah, bermulafa yang ada sesudahnya ba'du itu zaidah. Kenapa zaidah? Tazyinin lil lafzi untuk menghiasi lafaz au tanzilan. Karena di sini dibuang huruf jarnya jadi dinasabkan. Atau untuk menempatkan bagi dzaraf manzilata syarti pada kedudukan syarat. Jadi seolah-olah dzaraf ini ba'du kayak dia sebagai syarat, ya kan? Sehingga boleh di fi'il sesudahnya ditambah fa walaupun bukan fa jawab karena bukan syarat yang sebenarnya, hanya dianggap ditempatkan dzaraf pada kedudukan syarat. Kata beliau contohnya kaqouli ta'ala seperti firman Allah. Wa idh lam yahtadu bihi falyaqulun. Dan ketika tidak dapat petunjuk mereka dengannya sesuatu, maka mereka akan mengatakan nanti. Jadi fasayakulun ini dikasih fa ini karena seolah-olah di belakangnya ada bau-bau syarat, walaupun bukan syarat. Wa idlam yahtadu semacam dia berada pada posisi syarat. Wa yahtamilu annal wawa naibatun an amman naibati manaba mahmad. Dan muhtamel, mungkinlah bahwa sungguh waw naibatun itu pengganti dari amma an naibati, amma yang menggantikan ianya amma, mana ba mahma pada tempat ganti mahma. Dan mungkin juga waw wa ba'du ini waw pengganti mahma. Nah, jadi maksudnya begini, asalnya amma ba'du, asal amma mahmayakun, mahmayakun, ya, dibuang mahmayakun diganti dengan amma. Jadi dibuang amma diganti waw. Jadi bisa juga waw ini pengganti dari amma yang amma itu pengganti mahma. Jadi mahma ini syarat, isim syarat kan? Jadi kalau waw pengganti mahma berarti dijawabnya mesti ada fa. Fayaqulu wajib ada fa-nya. Dan muhtamela oleh bahwa sungguhnya waw itu yang menggantikan dari amma. Amma yang menggantikan ianya amma pada tempat ganti mahma. Asalnya mahmayakun. Dibuang mahmayakun diganti dengan amma. Dibuang amma diganti dengan waw. Waw pengganti amma. Amma pengganti mahma. Wahina izin dan ketika itu. Ketika itu waw ini pengganti amma. Yang amma ini pengganti mahma. Fatarfu ma'mulun lil jaza. Maka bermula taraf itu menjadi ma'mul bagi jaza. Berarti yang menasabkan ba'du ini enggak dibuang. Yaitu yakulu di depannya. Yakulu ini jaza. Mana jaza? Jawab. Nah, jadi waw pengganti amma ba'du dharah mabni atas dhammah pada hal nasab mansub. Siapa yang menasabkannya? Jawabnya yaitu yaqulu. Boleh juga. Nah, itu maknanya. Dan ketika itu faktorfu ma'mulun lil jaza maka dharaf itu ma'mul bagi jaza. Ini kayak jadi kitab nahwu ini ya.
Dan membahas tauhid. Nggak apa-apa. Wal fa'u waqi'atun fi jawabi ammal lati nabat anhal waw. Dan bermula fa itu yang berada pada jawab amma yang menggantikan darinya amma oleh waw. Jadi fayaqulu jadi jawab amma yang amma itu diganti oleh waw di sini. Wa ba'du dan sesudahnya basmalah, hamdalah, sholat dan salam. Fayaqulu kasirul masawi. Maka berkatalah oleh orang yang banyak dosa, ail ma'asi yang banyak maksiat, wal uyubi yang banyak aibnya. Siapa kasirul masawi itu? Al faqiru, orang yang fakir. Maknanya kasirul fakri yang banyak kebutuhannya. Jadi fakir ini beliau pengen menyatakan amsilah mubalaghah atau sifat musyabahah. Kasirul fakri yang banyak fakirnya. Ini kasirul fakri berarti amsilatul mubalaghah. Au daimul fakri. Kalau kita artikan fakir daimul fakri ini namanya sifat musyabahah karena sifat musyabahah bermakna daim kan? Yang selalu butuh, ail hajati yang selalu berhajat. Yang selalu butuh-butuh untuk siapa? Li rahmati rabbih bagi rahmat dari Tuhannya. Siapa al-fakir itu? Ahmadun Nahrawiyu. Ahmadu bin Saidi. Ahmad bin Said Abdirrahmani An-Nahrawiyu. Nisbatun ilan nahariyati. Dianya Nahrawi itu nisbah kepada daerah Nahariyah. Baldatun min biladi Misra. Dianya Nahriyah itu satu negeri dari antara negeri-negeri Mesir. Nah, hmm. Apa kata Al-Fakir? Lamma kana yajibu ala kulli mukallafin. Manakala ada ianya hal dan sya'an itu. Wajib kepada setiap mukallaf oleh apa wajib? Oleh menjazamkan. Menjazamkan dengan apa? Biaqaidit tauhid. Dengan akidah tauhid. Ketika agama atau Allah mewajibkan kepada setiap mukallaf, orang yang balik berakal untuk yakin benar dengan akidah tauhid kita, akidah 50. Wa kanal imanu mutawakkifan. Dan adalah keimanan, sihhatuhu. Dan adalah sehatnya iman. Dan adalah sahnya keimanan. Mutawakifan itu sangat terikat. Sangat bergantung kepada menjazam dengan demikian akidah. Al-madhukuri min aqaidit tauhid. Ketika sahnya iman kita itu bergantung kepada jazam akidah. Kalau kita menjazamkan, meyakini akidah 50 ini, iman kita sah. Kalau kita nggak paham akidah ini, nggak sah iman. Karena pentingnya akidah ini, makanya perlu ada kitab yang membahas tentang akidah. Dan adalah iman. Maknanya sihat sahnya iman itu tergantung kepada menjazamkan dengan demikian. Demikian al-madhkur, demikian yang disebutkan dari akidah-akidah lima, akidah tauhid. Faman lam yajizim bidzalik, maka barang siapa yang tidak menjazamkan ia dengan demikian. Mana tidak menjazamkan apa? Man lam ya'taqid aqaidat tauhid i'tiqadan jaziman. Bermula siman. Bermula siapapun yang tidak beriktikad ia akan akidah tauhid, akan i'tikad yang jazib. I'tikad yang jazim, i'tikad yang kuat, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau siapa yang tidak beriktikad, ia akan akidah-akidah tauhid, akan i'tikad yang kuat, biangkana yataraddadu fi syai'in minha, dengan bahwa ada ia, itu ragu ia pada sesuatu darinya akidah, bahwa kafirun, maka dianya siman itu kafir. Ada dari i'tikad 50 kita ragu. Bisa jadi kafir kan? Makanya perlu kitab yang menjelaskan tentang akidah. Ini beliau pengen menggambarkan alasan kenapa beliau buat kitab ini. Kenapa dia dianggap kafir? Kalau dia meragukan sesuatu dari akidah 50. Litaradudihi fima yajibu jazmuh. Karena ragunya seseorang pada sesuatu yang wajiblah oleh mengiktikadnya sesuatu. Karena ragunya seseorang pada sesuatu yang wajiblah oleh menjazamkan. Sesuatu yang wajib kita yakini tapi kita ragu, nggak sah. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ini doa beliau. Bermula perlindungan itu dengan Allah Ta'ala. Perlindungan jangan sampai kita jadi orang kafir. Wal'iyadu. Apa mana iyadu? At-tahassunu minal kufri. Bermula berbenteng. Tahassun. Bermula membentengi diri. Berlindung dari kekafiran. Wa asbabihi. Dan dari sebab-sebabnya kekafiran itu dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita. Wa kana minal awami man la yutqinu tilkal aqaidah.
Dan adalah sebahagian dari orang awam, ini khabar kana muqaddam, dan adalah sebahagian dari orang awam itu man la yutqinu yang tidak paham ya atau yang tidak menetapkan ia akan demikian akidah tilkal akaidah. Beliau mengartikan yutqin ay la yusbituha bid dalilil ijmali. Dan adalah sebahagian dari orang awam itu orang-orang yang tidak menetapkan ia akan demikian akidah. Artinya la yusbituha tidak menetapkan ia akan akidah dengan dalilnya yang ijmal. Dalil ijmali, dalil ringkas, dalil umum saja. Ada orang awam bisa menghafal akidah 50, tahu wujud kidam baka, cuma nggak tahu dalil yang ringan saja, dalil yang umum. Jamak tuha. Ini baru jamak tu jawab dari lama. Niscaya jamak tuha. Aku kumpulkan akannya ail akaidah. Ha kembali ke akaid. Aku kumpulkan akannya akidah-akidah fi warokatin latifah dalam lembaran-lembaran yang latif. Qalilah dalam lembaran yang sedikit. Karena itu beliau bikin kitab tipis yang isinya akidah 50. Aku kumpulkan akannya akidah fi warakatin latifah dalam lembaran-lembaran yang hal yang kecil, yang sedikit. Ala wajhin sahlin di atas jalan yang mudah. Ala wajhin ay tariqin. Di atas jalan yang mudah. Insya Allah Ta'ala. Jika menghendaki oleh Allah Ta'ala. Faqauluhu jama'tuha jawabun lam, jawabu lam marrabi tadi. Maka bermula ucapan musanif jamak tuha tadi. Jamak tuha itu jawab. Jawab ulama. Jawab dari lama arabitah. Lama robit namanya. Lama robit perlu kepada jawab. Wa'lam annal murada bil jazmi huwal jazmun nasyi'u an dalilin. Ketahui olehmu bahwa sungguh yang dimaksud dengan jazam. Jazam di sini semacam meyakini. Ya, semacam meyakini. Seperti begini kalau dalam Kifayatul Awam. Walau kuti itu kataan-kataan, andaikan aku dicincang halus, aku tetap yakin Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa segala macam. Namanya jazam. Tapi jazam begitu saja nggak cukup kalau nggak tahu dalilnya. Kalau jazam tanpa tahu dalilnya namanya taklid. Tapi yang dimaksud di sini jazam, keyakinan yang disebabkan oleh dalil. Ketahui olehmu annal murada, bahwa sungguh yang dimaksud dengan jazam itu huwa. Dianya jazam itu al jazmun nasyi'u, jazam atau keyakinan yang timbul ia, yang muncul ia andalilin dari dalil, harus ada dalil. Falidzalika yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa li kulli aqidatin dalilan jam jumaliyan, ya. Jumaliyan. Nah, karena ini wajiblah kepada setiap mukallaf oleh apa wajib ay ya'rifa oleh buat tahu ia li kulli aqidatin bagi setiap satu akidah dari 50 akidah itu akan apa? Ia kenal dalilan jumalian akan dalil yang jumal, akan dalil yang umum saja, dalil global. Liyakhruja an hukmit taklid agar keluar ianya si mukallaf dari hukum taklid. Nah, kita harus tahu dalil dari akidah 50 walaupun dalil umum. Supaya kita nggak disebut taklid. Karena kalau iman kita taklid, ngikut-ngikut doang, iman kita diperselisihkan. Ada yang bilang iman kita sah, ada yang bilang tidak, kan bahaya. Wahwal ma'juzu an tafsirid dalili bidzikri muqaddimataini sugra wa kubra 'alal wajhil matlubi. Bahwa dan dianya dalil jumali, dalil umum tadi, al-ma'juz, itu yang dilemahkan dari menafsirkan dalil. Yang dilemahkan dari menafsirkan dalil, bidzikri muqaddimataini dengan menyebutkan dua mukadimah, apa dua mukadimah sugra dan kubra, 'alal wajhil matlub di atas jalan yang dicari. Ini beliau masuki mantik dikit ya. Jadi dalil jumali maknanya dalil yang kita nggak mampu. Kalau ada syubhat datang kepada dalil itu kita nggak mampu menjawabnya. Apa dalil adanya Allah? Adanya alam. Kenapa adanya alam menunjukkan kepadanya adanya Allah? Kita nggak tahu udah. Itu namanya dalil jumali. Lemah dari menafsirkan dalil, lemah dengan menyebut dua mukadimah sugra dan kubra. Nah, kalau orang udah belajar mantek nanti paham. Apa dalil adanya Allah, ada alam. Kenapa alam menunjukkan kepada adanya Allah ya kan? Nanti alam baharu. Pak dimasuk setiap yang baharu perlu kepada yang menciptakan. Nah,
Berarti alam juga perlu kepada yang menciptakan. Dan seterusnya panjang lebarnya. Jadi wahwa dan dianya dalil jumali itu al-ma'juz. Yang dilemahkan dari menafsirkan dalil, menafsirkan dengan menyebut dua mukadimah. Kita alak kepada tafsir aja. Lemah dari menafsirkan dalil, menafsirkan dengan menyebut dua mukadimah. Apa itu dua mukadimah? Sugra dan kubra di atas cara yang dianjurkan. Wa an daf'i syubahin. An, atah kepada an. Dalil yang lemah dari menolak syubhat-syubhat. Nggak mampu kita menolak syubhat-syubhat. Wahwa ma yaktadil qadha fil jazmi. Bahwa dianya syubhat itu sesuatu yang menghendaki ia akan tercacat dalam jazam. Apa mana syubhat? Syubhat sesuatu yang menyebabkan kita jadi ragu. Nah, apa lagi? Nah, dianya syubhat itu sesuatu yang menghendaki ia akan cacat dalam jazam. Jadi mengganggu keyakinan kita karena ada syubhat, ya kan? Jadi kalau kita tahu dalil jumali, dalil itu nggak mampu menolak syubhat tadi. Wa ma yudhannu dalilan wa laisa bidalilin. Ini masih mana syubhat, dianya syubhat itu sesuatu yang menghendaki ia akan cacat dalam jazam dan sesuatu yang dikira akan sesuatu akan dalil padahal bukanlah sesuatu itu dalil. Ya, itu syubhat. Jadi dalil jumali dalil yang kita nggak mampu menafsirkannya, kita nggak mampu menolak syubhat dengan dalil itu. Au an raddil i'tiradatil lati dzakarahal falasifat. Nah, ini masih atah kepada an di atas. Dianya dalil jumali itu yang dilemahkan dari membantah protes-protes, i'tirad ya. Dari membantah protes-protes allati dzakaraha yang menyebutkan akannya i'tiradat, akannya protes-protes oleh falasifah. Kita nggak mampu membantah syubhat-syubhat yang dibawa oleh falasifah, oleh filosof ya. Wa amma ma'rifatud dalil tafsili, dan adapun bermula mengenal dalil yang tafsili, dalil yang detail. Ini hukumnya tidak wajib ya. Mana jawabnya? Wa amma ma'rifatud dalil tafsili, adapun bermula mengenal dalil yang tafsili. Ini bahwa wajibatun. Maka dianya ma'rifah itu wajib. Wajib ala sabilil fardil kifayah, di atas jalan fardu kifayah. Mengenal dalil tafsili nggak wajib kepada semua orang. Fardu kifayah. Di satu kampung ada satu orang udah cukup. Supaya orang itu kalau ada syubhat dia mampu membantah syubhat. Apa itu dalil tafsili? Wahwa ini jumlah mu'taradah. Wahwal maqduru ala tarkibid dalili wa faqih syubahihi. Dianya dalil tafsili itu yang dimampukan kepada menyusun dalil. Wafaki dan kepada membuka atau menguraikan syubahihi, syubhat-syubhatnya dalil. Itu dalil tafsili, dalil yang mendetil. Dalil yang kita mampu menyusun dengan baik untuk menghilangkan syubhat-syubhat. Bahaya maka dianya mengenal dalil tafsili itu wajibatun wajib ala sabili fardil kifayah di atas jalan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, fayajibu ayyakuna fi kulli masafati qasrin aliman bihi. Maka wajib bahwa adalah dalam setiap jarak kasar itu seorang yang tahu dengannya dalil. Maka wajiblah bahwa adalah dalam setiap masafah kasar itu seseorang yang alim dengannya dalil. Jadi wajib kifayah. Berarti minimal 80 kilo, 80 kilometer ada satu orang. Jarak dalam setiap jarak masafah kasar yaitu 80 kilo atau 90 kilo ada seorang yang alim kan. Nah itu. Wa baqiyatil ahkami syar'iyyati. Wa baqiyati kita atah kepada bihi ini kepada dhamir nih. Maka wajib bahwa adalah dalam setiap jarak kasar itu seorang yang alim, seorang yang tahu dengannya dalil tafsili wa bi baqiyatil ahkam dan yang tahu dengan sisa hukum-hukum syar'i. Maknanya dalam setiap satu daerah dalam jarak 80 kilo itu ada seorang yang alim, baik alim tentang tauhid atau hukum-hukum yang lain tentang fikih. Bihaitsu la yazidu ma baina kulli alimaini ala masafatil qasri.
Dengan sekira-kira tidak lebih lama yang ada ya antara tiap-tiap dua orang alim tadi tidak lebih di atas jarak kasar ya kan. Jadi setiap 80 kilo itu mesti ada seorang yang alim tentang hukum-hukum agama. Nah, ini jadi kemana-mana. Nah, dah. Jadi seorang yang alim itu jaraknya berarti masafah kasar ya. Bi khilafil qadi dengan sebalik qadi hakim. Nah, kalau hakim itu jangan jarak 80 kilo, jangan. Bi khilafil qadi dengan sebalik qadi. Fa innahu yajibu ayyakuna fi kulli masafati adwin. Adwin ya, masafati adwin. Adwiyin. Maka bahwa sungguhnya qadi itu wajiblah bahwa ada ianya qadi itu dalam setiap jarak lari. Apa makna masafati? Jarak lari. Ah, jadi masafah adwi ini jarak, andaikan kita keluar di pagi hari menuju ke tempat itu, di sore hari kita balik udah nyampe ke rumah. Itu makna masafah adwi. Dengan sebalik qadhi, maka sungguhnya qadhi itu wajiblah bahwa ada ianya qadhi itu dalam setiap masafah adwi. Jadi makna masafah adwi itu masafah di setiap daerah itu harus ada kantor qadhi ya. Makna masafah jarak itu jarak. Kalau kita pergi ke situ pagi hari, kita mau balik lagi maghrib udah nyampe rumah. Nah, jarak berapa kilo kira-kira? Ini perjalanan bukan naik mobil tentunya zaman dulu ya. Naik onta. Nah, jadi kalau 80 kilo berarti bisa nggak nyampe bolak-balik itu. Ya, itu. Dengan sebalik kali maka sungguhnya kali itu wajiblah bahwa ada ianya kali itu dalam jarak berlari. Masafah adwi ini istilah aja. Maknanya kalau kita keluar di pagi hari, subuh-subuh kita jalan, nah kemudian nah, nyampe ke situ beres urusan kita balik lagi nyampe maghrib ke rumah. Nah, jadi dalam jarak begitu harus ada kadinya. Kenapa? Likasratil khusumati. Karena banyaknya perselisihan. Orang setiap hari butuh kepada kadi untuk menyelesaikan masalahnya. Wal ma'juzu an ahadil amrayni faqat wa huwa taqibud dalili wa faqu syubhatid dalili yusamma jumaliyan ayatan. Kalau enggak kita baca jamal ya, jamaliyan, jamaliyan, jumaliyan, jumal mudah-mudahan. Bermula yang dilemahkan dari salah satu dua perkara. Tadi di atas yang disebut dalil jumali kan dua perkara. Nggak mampu menyusun mukadimah dan nggak mampu menolak syubhat. Itu disebut dalil jumali. Sekarang bermula yang dilemahkan dari salah satu dari dua perkara saja, yaitu menyusun dalil dan mengurai syubhat dalil. Yuk sama khabar ma'jud itu dinamakan akan dianya yang dilemahkan akan jumalian ayatan. Tetap bisa kita sebut dalil jamali, jumali juga. Ya, nggak mampu kita menyusun dalil atau mampu tapi kita nggak bisa menguraikan syubhat, tetap disebut dalil jamali juga. Suma i'lam anna taklida fit dalili madhmumun taklidi fil madlul. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh taklid dalam dalil itu tercela. Kita mengikuti dalil orang. Orang bilang begini ya udah kita begini aja. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh taklid dalam dalil itu tercela. Kata taklidi fi madlul sama seperti taklid pada madlul. Madlul makna dalil. Kita nggak tahu dalil. Pokoknya kata orang Allah itu ada ya udah. Nah itu tercela juga. Kama law qallada fi dalilil wahdaniyati. Sebagaimana jika lo mentaklid ianya seorang pada dalil wahdaniyah.
Apa itu dalil wahdaniyah? Wa huwa annahu law kana sanin fil uluhiyati la fasadati samawati wal ardu. Dan dianya dalil wahdaniyah itu bahwa sungguhnya Allah, jikalau ada ianya Allah itu sanin. Ya, yang kedua. Kenapa begini tulisannya? Mestinya kalau khabar kan sanian ya. Sanian. Karena mangkus itu nasabnya tetap zahir ianya. Bahwa dianya dalil wahdaniyah itu annahu bahwa sungguhnya Allah kita bilang laukana. Ya, kalau ada ianya Allah itu yang kedua dalam ketuhanan, la fasadati samawat sungguh rusaklah oleh langit-langit dan bumi. Walam ya'rif hadzal fasada dan tidak tahu ia akan ini kerusakan. Pokoknya dalilnya dia tahu. Kalau Allah dua kan alam bisa rusak. Dari segi mana kok alam bisa rusak? Nggak tahu dia nggak bisa menjawab syubhatnya. Bahwa muqallidun fid dalil maka dianya orang itu disebut orang yang bertaklid pada dalil. Artinya dia dalil tahu tapi nggak paham makna dalil. Kama annahu muqallidun fil madlulil ladzi huwa sifatul wahdaniyah. Sebagaimana bahwa sungguhnya seorang itu yang mentaklid juga pada madlul. Madlul yang dianya madlul itu sifat wahdaniyah. Wa kama law qallada fi dalilain dan sebagaimana jika lo mentaklidnya seorang pada dalil. Dalil apa? Anal alama hadisun. Maksudnya alam ini baharu. Wa kullu hadisin lahu sani'un dan bermula setiap yang baru itu baginya yang baru itu ada yang membuatnya. Walam ya'rif hudusal alam dan tidak tahu ia akan baharunya alam. Pokoknya dia tahu dalilnya kan alam baharu, setiap yang baharu itu ada penciptanya, tapi dia nggak tahu kalau alam ini baharu. Karena begitu dia lahir dia melihat alam sudah ada. Nggak paham dia kok bisa alam baru. Fahuwa mukallidun fid dalil maka dianya orang itu juga mentaklid dalam dalil. Kal mukallidi fi sifati sani'ilahu. Sama seperti bertaklid pada sifat yang membuat baginya alam. Ini kenapa jadi banyak banget contohnya. Wa kama law qallada fi dalili hudusil alam dan sebagaimana jika lo bertaklid dia pada dalil baharu alam. Bahwa dianya dalil baharu alam itu taghayyuruhu berubahnya alam. Wa mulazamatuhu dan mulazamahnya alam. Mana mulazamah? Tidak terlepasnya alam lil a'radi bagi sifat-sifat. Dia tahu alam ini baharu. Yaitu berubahnya alam dan alam nggak pernah lepas dari sifat. Tapi dia nggak tahu mana sifat, mana bukan. Nggak tahu. Kama qolada sebagaimana jika lo bertaklid dia pada dalil baharunya alam. Bahwa dan dianya dalil baharu alam itu tagayuru berubahnya alam. Wa mulazamatuhu dan mulazamahnya alam. Tidak terlepasnya alam bagi sifat-sifat. Walam ya'rif dzalik dan tidak mengenal dia akan demikian. Pokoknya secara lafaz dia tahu. Dan alam ini baharu. Tanda dia baharu dia berubah. Dan dia ada sifat-sifat baharu padanya. Tapi dia nggak tahu kalau alam itu baharu. Artinya tahu secara tulisan. Bahwa muqallidun fid dalil. Maka dianya itu dianggap orang yang bertaklid pada dalil. Kal muqallidi fil madlulil ladzi huwa sifatul alam. Sama seperti orang yang bertaklid juga pada madlul. Madlul yang dianya madlul itu sifat alam. Wahya dan dianya sifat alam itu hudusuhu. Yaitu baharunya alam. Fala budda likulli mukallafin ba'da taklidi minal ma'rifah. Maka tidak boleh tidak bagi setiap mukallaf sesudah taklid dari ma'rifah. Oke, awalnya kita taklid. Kan kita belajar kepada guru bilang alam ini baharu karena dia nggak terlepas dari sifat-sifat baharu. Kemudian kita harus paham sifat baharu yang ada alam itu pada mana contohnya. Nah, harus paham. Maka tidak boleh tidak bagi setiap mukallaf sesudah taklid dari ma'rifah. Wahya, dianya ma'rifah, al-jazmul mutabiqu lin nisbatil lati fi ilmillahi ta'ala. Au fil luhil mahfudhi. Dianya ma'rifah itu jazam, keyakinan yang sesuai ya bagi nisbah yang ada dalam ilmu Allah. Keyakinan yang sesuai bagi nisbah yang ada dalam ilmu Allah atau dalam Lauh Mahfud. Ya. Kata afada Syarkawiyu demikianlah menjelaskan oleh Syekh Syarkawi. Waman hafidhal aqaidah bitaklidi. Barang siapa yang menghafali akan akidah-akidah dengan cara taklid. Kaghalibil awami seperti kebanyakan orang awam. Fal asahu annahu mu'minun asid. Maka bermula pendapat yang asah bahwa sungguhnya siman itu mukmin yang maksiat. Mukmin tapi dianggap berdosa.
Menghafal dia akan akidah dengan cara taklid. Akidah 50 dia bisa bersama dalilnya hafal juga. Seperti kebanyakan orang awam fal asahu maka bermula pendapat yang asah bahwa sungguhnya siman itu mukminun asin, mukmin lagi maksiat. Syarat baru dia dianggap maksiat in qadara 'alan nadri. Jika mampu ia kepada berpikir, mampu nadar, mampu belajar, tapi dia nggak mau belajar, menghafal doang. Nah, itu mukmin, tetap beriman, cuma maksiat dosa. Wa ghairu asin, atas kepada mukminun asin. Bermula pendapat asah bahwa sungguhnya siman itu mukmin yang tidak maksiat, ghairu asin. In lam yakdir alaihi jika tidak mampu ia kepadanya nadar. Wan nadru huwa ayat ta'ammala bi fikrihi fil masnu'ati. Bermula nadar itu dianya nadar itu bahwa berpikir ya dengan pikirannya fil masnu'at pada semua ciptaan Allah. Itu makna nadar ya, menggunakan pikiran pada hasil ciptaan Allah sehingga sampai kita kepada Allah. Fayastadillu bihi ala wujudi sani. Maka mencari dalil ia dengannya nazar tadi atau dengannya berpikir kepada wujudnya pencipta wasifatihi dan kepada sifat-sifatnya pencipta. Fayanduru fi ahwali dzatihi. Maka berpikir ia pada ahwal-ahwal zatnya Allah. Wa mashtamalat dan mama yang mencakupi ianya zat di atasnya ma min sam'in dari sifat mendengar wa basarin melihat wa kalamin berbicara wa tulin panjang wa amkin dalam. Ya, kedalaman warida keridaan wa ghadabin dan marah wa bayadin putih wa humratin merah wa sawadin hitam wa ilmin alam wa jahlin wa ladzatin wa alamin pedih wa ghairi dzalik mimma la yusa. Mana maksudnya? Kembali ke alam. Wan nadru bermula dianya bernadar, huwa dianya nadar itu bahwa berpikir ia dengan pikirannya dalam ciptaan-ciptaan Allah. Fayastadilu bihi. Maka menjadikan dalil ia dengannya alam tadi kepada wujudnya pencipta, kepada wujudnya pencipta, wasifatihi dan kepada sifat-sifatnya pencipta. Fayanduru, maka melihat ia pada ahwal-ahwal zatnya alam. Kembali ke alam bukan ke Allah. Kita melihat tentang alam wa mashtamalat dan wama yang mencakupi ianya zat alam di atasnya ma. Kita lihat di alam kan. Alam kan termasuk manusia juga. Min sam'en dari pendengaran. Manusia bisa mendengar. Mungkinkah Allah tidak bisa mendengar? Walaupun pendengaran Allah dan pendengaran kita beda. Dan ma yang mencakupi ianya zat alam. Di atasnya ma dari mendengar, melihat, berkalam, panjang, dalam, ridha, marah, putih, merah, hitam. Ini semuanya sifat alam. Ilmen, pengetahuan, kebodohan, lazatin, kelezatan, wa alamin, pedih, wa ghairi dzalik dan lain-lain mimma la yusa dari sesuatu yang tidak bisa dihitung akan ia sesuatu. Summa yata'ammalu fi alamil ulwa. Kemudian berpikir ya pada alam yang tinggi. Apa itu alam yang tinggi? Min samawati dari langit-langit wa kawakiba bintang-bintang wa sahabin awan wa ghairiha dan lain-lainnya. Summa yata'ammalu fil alami sufla. Kemudian berpikir ya pada alam yang bawah. Kal ardi seperti bumi wa mafiha dan apa-apa yang ada dalamnya bumi. Minal ma'adini dari barang-barang tambang wal bihari laut-laut wa nabati tumbuh-tumbuhan warihi angin wa ghairi dalik dan lain-lain. Wasammaituha ini panjang banget di sini. Insya Allah saya juga kurang paham. Wasammaituha ad-durral farida. Saya namakan akannya ai hadhil aqaid. Saya namakan akan ini akidah-akidah durral farid akan durral farid. Durral farid mutiara yang farid. Ai nafisa akan mutiara yang bagus. Fi bayani aqaidi ahli tauhid dalam menjelaskan akidah-akidah ahli tauhid. Fakultu maka saya berkata wabillahi taufik ai wabisababihi wa bisababi aunihi at-taufik dan dengan Allah maknanya dengan sebab bantuannya Allah itu ada taufik. Apa makna ada taufik? Wuqu'ut ta'ah terjadinya ketaatan. Apa yang saya katakan? Yajib syar'an. Nah, ini titik dulu di sini ya. Ini baru masuk ke dalam isinya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.